Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini, hari Rabu tanggal 3 Juni 2026. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat dan penuh sukacita, serta berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang maha baik, Bapa yang penuh kasih dan kuasa, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami dalam segala aktivitas kami. Kembali saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Kejadian, pasal 13 ayat 6-7. Tertulis demikian. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Saudara yang dikasih Tuhan, ada pepatah Slovakia yang menyatakan bahwa orang-orang baik bisa muat di tempat yang kecil. Kalau orang hatinya baik, pasti akan bisa hidup berdampingan dengan damai, sekalipun harus berbagi ruang atau wilayah yang sempit dan terbatas. Dan ada kelanjutan dari pepatah ini, yaitu satu orang yang berniat buruk bisa merusak semuanya. Abram dan Lot adalah saudara, famili. Abram adalah paman dari Lot. Lot mengikuti Abram, dan Lot menjadi kaya. Di samping Abram juga yang menjadi kaya. Ada istilah di Jawa, kalau dekat dengan kerbau pasti kotor. Kalau dekat orang kaya pasti ikut kaya. Melu wong sugih dadi sugih. Lot mengikuti Abram yang diberkati Tuhan, dan Lot menjadi ikut diberkati. Tapi ketika Lot diberkati, ketika Lot dilimpahi kekayaan, mulailah terjadi perselisihan. Ada konflik antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Dikatakan dalam ayat ini, tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Kita melihat di sini, saudara, ada sebuah sisi lain dari keberhasilan, dari kelimpahan, berkat yang besar, kekayaan yang melimpah, membawa tanggung jawab dan juga ujian yang besar. Abram dan Lot diberkati dengan kekayaan. Ternak mereka menjadi banyak, hingga tanah di mana mereka tinggal tidak lagi bisa menampungnya. Tapi dalam situasi kelimpahan itu, muncul konflik. Para gembala mereka mulai berkelahi. Ternyata, saudara, kelimpahan materi tidak menjadi jaminan kedamaian hati. Kita sering mengira bahwa uang, kesuksesan, kekayaan bisa menyelesaikan semua masalah. Tapi seringkali kelimpahan materi justru menimbulkan konflik dan juga pertengkaran, khususnya kalau hati tidak siap untuk meresponinya dengan tepat. Seringkali kekayaan mempersempit ruang kasih dalam hati kita. Bukan berarti kekayaan itu salah. Kita tidak boleh menyalahkan juga kekayaan. Yang salah adalah hati yang tidak siap meresponi berkat Tuhan. Apa yang terjadi pada Abram dan Lot diperhatikan oleh orang-orang di sekelilingnya. Kalau kita perhatikan bagian terakhir dari ayat 7,
Di situ dinyatakan waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Di tengah konflik yang berlangsung antara keluarga Abram dan keluarga Lot, ada orang-orang yang lain yang melihat mereka. Di sekeliling kita, saudara, ada begitu banyak orang yang belum mengenal Tuhan. Dan kalau kita sendiri mengalami konflik antara sesama orang percaya, bagaimana itu bisa menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekitar kita? Kalau kita mengalami konflik di dalam keluarga kita sendiri, bagaimana itu bisa menjadi teladan bagi tetangga kita? Kalau kita perhatikan ayat-ayat selanjutnya, Abram memilih untuk mengalah dan memberikan kepada Lot kesempatan untuk memilih tanah yang terbaik terlebih dulu. Saudara yang dikasihi Tuhan, adakah saat ini konflik dan pertengkaran sedang terjadi dalam keluarga saudara? Adakah keberhasilan justru membuat keluarga saudara kehilangan damai sejahtera? Ada pertengkaran, ada konflik yang tidak berhenti. Mari kembali kepada sikap yang benar, miliki kasih, dan utamakan damai sejahtera satu sama lain di antara keluarga dan sesama. Roh Kudus akan menolong saudara dan saya untuk bertindak yang tepat seturut kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu yang menolong kami untuk mengerti bagaimana kami seharusnya menyikapi keadaan yang terjadi. Entah itu situasi kelimpahan, kekayaan, keberhasilan. Berikan kami hati yang selalu mengasihi, sehingga kami tidak terjebak dalam konflik dan pertengkaran dengan orang-orang di dekat kami. Mampukan kami Tuhan untuk mengalah, bersikap yang tepat, meresponi setiap keadaan. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Berikan kami tidur nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami berdoa bagi yang sedang sakit, yang ada di rumah sakit, yang sedang terganggu kesehatannya, di rumah, yang sedang lemah tubuhnya. Tuhan jamah dari kepala sampai kaki. Urapan kuasa, mujizat-Mu mengalir dalam setiap tubuh yang sakit. Dan yang sedang dalam pergumulan persoalan, berikanlah ya Tuhan pertolongan-Mu, jalan keluar, mujizat-Mu yang ajaib bagi setiap kami. Yang sedang putus asa, dikuasai kecemasan, ketakutan. Lepaskan ya Tuhan dari segala ketakutan, kecemasan, kekhawatiran yang melanda, dan berikan damai sejahtera, iman, pengharapan untuk menjalani hari-hari ke depan. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpin kami jadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.